ini adalah beberapa penyebab nyeri pinggang bawah. Satu, karena otot yang ketarik. Yang kedua, karena posisi atau postur duduk yang salah. Yang tiga, karena kurang gerak atau kurang berolahraga. Dan yang keempat adalah karena obesitas. Ya, untuk mengatasinya, satu, jangan lupa untuk stretching atau pemanasan di pagi hari sebelum beraktivitas dan terutama sebelum berolahraga. Yang kedua, pastikan kita melakukan olahraga rutin minimal 3-5 kali dalam seminggu. Yang ketiga, tetap jaga berat badan, kalau bisa diturunkan sesuai dengan berat badan ideal. Terima kasih. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, kalau usia udah mulai kepala 3, 4 sekarang ya, kayaknya tuh ada aja gangguan kesehatan yang menghampiri. Salah satunya nyeri pinggang. Aduh, kayaknya baru beraktivitas cukup lama dengan posisi tertentu, apalagi kalau mungkin duduk lama gitu ya di kantor 9 to 5, kok tiba-tiba di rumah sakit banget ya pinggangnya ya. Kenapa ini bisa terjadi? Apa saja kondisi yang bisa menyebabkan nyeri ini bisa hadir? Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan dulu membahas mitos atau fakta seputar nyeri pinggang bersama dokter yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dr. Albert Lesmana, SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Halo, selamat datang baik. Kembali di Bincang Sehati. Selamat pagi. Oke, hari ini kita ngomongin nyeri pinggang ya dok ya. Iya. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang kondisi ini, saya mau meluruskan dulu beberapa mitos atau fakta yang mungkin masih salah kaprah nih dipahami oleh masyarakat. Yang pertama ya dok ya, mitos atau fakta, kalau mengangkat beban berat itu bisa menyebabkan nyeri pinggang. Nah mungkin untuk sebagian orang kan ya nggak angkat beban berat karena fitness atau apa, sesimpel ngangkat galon deh ya dok ya, ini kan bisa saja terjadi. Apa iya dok bisa menyebabkan nyeri pinggang? Mitos atau fakta? Ya, itu salah satu fakta yang biasanya terjadi, yang dikeluhkan pasien, biasanya nyeri pinggang terjadi setelah angkat barang berat ya, terutama yang nggak biasa atau nggak pernah latihan, dan cara ngangkatnya itu salah, posturnya salah gitu. Jadi dia langsung membungkuk seperti itu, bebannya terlalu berat, misalnya 20 kilo, kalau galon seperti itu kan kurang lebih seperti itu. Terus langsung secara tiba-tiba ngangkatnya. Jadi dengan teknik yang salah, dengan beban yang terlalu berat, itu bisa menyebabkan nyeri pada pinggang. Jadi kalau dibilang fakta atau bukan, mitos apa enggak, ini bisa dibilang fakta ya. Iya. Karena kalau posisinya salah, tidak dilatih, terus tiba-tiba angkat beban seberat itu, kaget ya dok ya. Iya, ototnya bisa tegang. Jadi harus hati-hati nih untuk yang mungkin kadang-kadang nggak biasa, terus nggak ada orang di rumah, mau nggak mau kita yang harus angkat gitu ya. Jangan sampai nanti berakhir pada nyeri pinggang. Oke, selanjutnya, mitos atau fakta dok, duduk tidak tegak itu bisa menyebabkan nyeri pinggang. Aduh, kayaknya rata-rata suka lupa malah duduk tegak ya dok. Sukanya mungkin membungkuk atau postur-postur yang lain gitu ya. Apakah iya kalau duduknya tidak tegak dengan mungkin postur yang tidak ideal gitu ya posisinya, ini bisa menyebabkan nyeri pinggang? Ya, itu juga salah satu fakta ya, terutama kalau misalkan pekerjaannya kebanyakan duduk gitu berjam-jam depan monitor, depan komputer. Nah itu kalau kursinya atau posisi duduknya juga tidak ergonomis, nah itu bisa menyebabkan nyeri pinggang ya, karena ototnya ya capek, harus menopang bebannya dengan posisi yang sama secara berjam-jam gitu terus-menerus. Nah ini dia nih, kadang-kadang kita malah lupa ya dok ya. Mungkin nanti kita akan bahas di segmen berikutnya caranya untuk kita bisa ingat postur tubuhnya harus dengan posisi yang ideal tuh gimana ya. Mungkin ada alat bantu atau tidak ya. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya, mitos atau fakta dok, kalau nyeri pinggang itu hanya perlu istirahat nanti juga sembuh sendiri. Benar atau enggak? Mitos atau fakta? Ya itu mitos ya. Jadi untuk nyeri pinggang yang ringan seperti tadi misalkan salah angkat barang, salah posisi, ya untuk istirahat mungkin masih bisa kalau ringan. Tapi kalau nyerinya itu sudah
sering terjadi, berulang, berbulan-bulan, nah itu harus segera cek ke dokter untuk tahu penyebab nyerinya nih apa. Karena penyebab nyeri pinggang ada bermacam-macam gitu. Oke, jadi kalau misalnya nyeri pinggang menyerang, istirahat tidak membaik, Baik. berarti harus ada Harus cek. penanganan yang lebih lanjut ya dok ya, Betul. nggak bisa didiamkan. Mm-mm. Oke, selanjutnya, mitos atau fakta dok, kalau wanita hamil itu rentan alami nyeri pinggang, kebayang sih ya, ibu hamil membawa beban seberat itu yang tidak biasa juga gitu kan. Apa iya ini bisa menyebabkan nyeri pinggang pada ibu hamil, mitos atau fakta? Ya itu fakta ya, terutama kalau hamilnya sudah besar ya di trimester 2 atau 3. Yang pertama ada perubahan hormon ya, Oke. sehingga ligamen-ligamen itu menjadi lebih elastis gitu. Jadi ototnya harus menyangga untuk mempertahankan postur tuh lebih berat. Yang kedua ada bayi ya, terus berat badan juga bertambah biasanya pada ibu hamil. Jadi itu meningkatkan tekanan juga di pinggang. Jadi biasanya memang sering terjadi nyeri pinggang pada ibu hamil. Jadi memang sering terjadi dan ini fakta ya, karena banyak hal yang mempengaruhi tadi hormon, ligamen juga lebih fleksibel jadinya, lebih elastis. Tadinya apalagi dengan beban seberat itu yang tidak biasa dan 9 bulan terjadi, wajar, no wonder ya kalau ada nyeri. Betul. Oke, selanjutnya, mitos atau fakta dok, kalau nyeri pinggang tidak selalu saraf kejepit. Karena orang selalu berpikir ketika nyeri hebat di area pinggang pasti saraf kejepit. Apakah selalu demikian atau tidak selalu? Ya tidak selalu ya. Jadi itu mitos kalau selalu karena saraf kejepit. Jadi sebabnya bisa macam-macam, mulai dari ototnya, mulai dari bantalan sendi, bantalan tulang belakangnya, mulai dari persendian, ya bisa juga ada penyebab lain seperti infeksi bisa menyebar dari, misalkan kalau pada pasien dengan tumor atau kanker itu juga bisa menyebabkan. Jadi macam-macam sebabnya, makanya kenapa harus diperiksa. Jadi nggak selalu saraf kejepit. Jadi nggak selalu saraf kejepit ya. Jadi harus diperiksa dulu masalahnya ada di mana, baru ada penanganan yang tepat. Betul. Nanti kita akan bahas itu di segmen berikutnya ya dok ya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan masuk ke topik utama kita tentang nyeri pinggang. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin sekarang lagi cekit-cekit gitu ya pinggangnya atau lagi struggle dengan kondisi ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Albert Lesmana SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, dok. Kalau kita bicara nyeri pinggang, mungkin kalau 10 tahun yang lalu atau 20 tahun lalu itu identik dengan orang tua gitu ya. Tapi akhir-akhir ini kan makin muda tuh, bahkan remaja juga udah banyak yang ngerasain nyeri pinggang. Kalau melihat fenomena ini dari dokter Albert sendiri gitu ya, apa sih yang bisa menyebabkan nyeri pinggang bisa dirasakan orang yang semakin muda usianya? Oke, yang pertama nyeri pinggang tersering tuh biasanya sebabnya adalah karena ototnya ketarik ya, atau muscle spasm. Jadi karena otot di bagian pinggangnya itu terlalu capek kerjanya, kurang istirahat. Sebabnya kenapa? Satu, kalau untuk orang yang sudah bekerja itu biasanya postur, ya. Jadi kursinya tidak ergonomis, ya. Duduknya terlalu lama, nggak ada istirahat gitu di depan komputer terus seperti itu. Itu bisa menyebabkan nyeri karena posturnya nggak bagus. Yang kedua, biasanya kalau anak-anak nih sekarang aktivitas fisiknya sudah berkurang ya. Kurang banget ya. Karena ya sudah ada gadget, handphone, jadi semua kebanyakan nonton. Kadang nonton diranjang tuh, rebahannya gini. Nah itu nggak ada supportnya sama sekali di belakang. Jadi itu bisa bikin nyeri pinggang. Yang kedua main handphone. Main handphone, ya nunduk terus gini. Saya selain leher, pinggangnya lama-lama bongkok juga kayak gini. Nah itu karena postur yang seperti itu yang tanpa kita sadari ya menyebabkan tekanan di tulang belakang meningkat, posturnya juga tidak sesuai untuk menahan beban. Harusnya kalau pinggang itu ke belakang begini dia lurus tegak ya, jadi optimal yang menahan atau menopang beban tubuh
itu adalah tulang belakang dan bantalan sendinya. Kalau seperti ini, maka beban tubuh itu akan berubah, terdorong ke depan, tekanan lebih tinggi, maka otot-otot yang di belakang akan lebih berat, kerjanya harus ditarik gitu untuk mempertahankan postur ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang menyebabkan kenapa sekarang usianya lebih muda lagi yang nyeri pinggang. Dan juga ya karena aktivitasnya banyak duduk atau tiduran, rebahan gitu ya. Ya kurang olahraga juga, ototnya juga nggak pernah dilatih, jadi lemes. si kaum rebahan ini lah ya dok ya, Iya. ngerasa nggak banyak kok saya nggak kerja apa-apa kok nggak mengangkat barang berat gitu, kenapa nyeri pinggang? Betul. Ya karena rebahan dengan postur dan kondisi yang cukup lama gitu. Iya, dan nggak pernah dilatih ototnya, Betul. nggak pernah olahraga. Ini dia, kalau kita bicara tentang nyeri pinggang berarti kan ada masalah dong dok di situ. Betul. Masalahnya apa aja sih yang bisa menyebabkan ada si nyeri di area tersebut? Oke, jadi biasanya kita kategorikan biar lebih mudah ya. Ini nyerinya tuh akut atau misalkan baru beberapa hari sampai minggu ya. Terus subakut itu atau nyerinya nih udah ada nih sebulan tapi masih di bawah 3 bulan dan nyeri yang sudah berkepanjangan. Kalau misalkan nyerinya yang akut gitu ya, dilihat habis aktivitas apa nih. Ada nggak aktivitas yang berat yang nggak biasa terus dilakukan, misalkan nggak pernah hiking terus tiba-tiba ikut hiking, nggak pernah berenang tiba-tiba berenang langsung yang cepat atau yang berat, pedal tiba-tiba pedal gitu. Nah terus ya kalau yang sudah biasanya itu ototnya yang ketarik. Nah kalau sudah lebih lama lagi kita harus lihat apakah aktivitasnya itu tetap dilakukan, misalkan pada pekerja-pekerja kantoran nih atau pada pengemudi ya, karena jam ininya panjang, jam kerjanya panjang, nah ini sudah sakit nggak bisa cuti kan, terus akhirnya terus dilakukan terus menerus, maka tidak sempat tuh istirahat, maka tetap sakit. Nah kalau yang kronik nih harus dilihat gitu, kenapa sebabnya, apakah sebelumnya pernah ada jatuh, terus ataukah memberat gitu nyerinya ya, dari yang tadi sakit pinggang biasa sekarang kok menjalar nih ke kaki seperti itu. Nah, terus juga dilihat selain nyeri pinggang ada sakit nggak tempat lain gitu. Kadang kalau nyeri di tempat lain, di lutut gitu ya, itu bisa juga merambat atau nyerinya menyebabkan nyeri pinggang gitu. Oke, nah kalau ini kan masalahnya yang pertama yang mungkin yang akut karena bisa dirunut habis ngerjain apa gitu ya, atau yang tadi tiba-tiba olahraga mendadak yang tadinya biasa rebahan aja, itu mungkin bisa dirunut. Tapi kalau yang kronik berarti bisa jadi jatuhnya kayaknya saya baru kayak jatuhnya udah setahun lalu kok, tapi baru nyeri sekarang, itu mungkin kan nggak ya? Ya biasanya sih memang ada penyebab bisa menjadi salah satu faktor ya, salah satu faktor menyebabkan nyeri di kemudian hari, terutama misalkan pada orang yang sudah tua gitu ya, atau misalkan dulu pernah jatuh, kemungkinan tuh ada remek atau cedera gitu ya pada bantalan tulang belakangnya, mungkin waktu itu keluarnya masih sedikit kecil. Nah terus sering berjalannya waktu, penurunan dari kekenyalan bantalannya itu, nah dia kalau ada pemicu lain cedera lagi atau memang kerjaannya angkat-angkat berat terus gitu, nah itu dia bisa keluar bantalannya menonjol menyebabkan nyeri pinggang karena sarafnya ada yang kejepit seperti itu juga bisa. Jadi bisa kejadian yang atau peristiwa yang mungkin terjadinya udah lama. Waktu itu mungkin belum terasa karena mungkin baru geserannya kecil gitu ya. Betul. Baru terasa di beberapa tahun kemudian. Betul. Nah itu tadi mungkin karena aktivitas atau mungkin ada cedera trauma tertentu. Mungkin nggak kita nyeri pinggang tapi bukan karena itu, ada penyakit tertentu atau mungkin kondisi tertentu seperti obesitas dan segala macam, itu bisa jadi isu nggak? Ya, jadi kalau obesitas sih sebenarnya salah satu faktor aja ya, karena semakin berat badan kita maka beban yang harus ditopang oleh tulang belakang itu meningkat. Ya. Yang kedua ada sakit lain nggak bisa aja gitu, misalkan sakit nyeri lutut gitu ya, udah pengapuran gitu lututnya, maka cara jalannya itu jadi tidak normal ya. Nah itu juga bisa menyebabkan tarikan otot-ototnya dari otot paha sini ke pinggang, nah itu juga bisa menyebabkan nyeri pinggang. Atau
ada nyeri di orang dengan misalkan batu ginjal gitu ya, itu juga ada nyeri alih gitu ya. Nah itu karena lokasinya memang dekat di pinggang bawah, nah itu bisa menyebabkan nyeri pinggang juga, seperti itu. Kita bisa membedakan nggak rasa nyerinya atau sensasinya itu berdasarkan penyebabnya? Ada bedanya nggak dok? Kalau tadi mungkin nyeri alih atau mungkin yang karena trauma atau mungkin karena yang tadi kondisinya memang ada hal-hal yang lain, bahkan mungkin kan ibu hamil juga ada kondisi yang berbeda karena hormonal. Ini ada beda nggak sensasinya atau hampir sama semuanya? Ya, jadi nyerinya kadang beda-beda nih. Satu kalau misalkan karena otot ya, itu sepertinya tegang gitu ya. Terus nyerinya itu di sekitar di kanan kiri dari tulang belakangnya gitu. Kalau misalkan ada gejala syaraf kejepit, itu biasanya nyerinya menjalar. Jadi dari pinggang bisa ke kaki kanan, biasanya di belakang paha sini ya, kanan atau kiri, bahkan bisa sampai ke betis seperti itu. Dan disertai kesemutan kalau awal-awal. Kalau sudah lama, itu bisa disertai kelemahan dari kaki ya. Ya seperti itu. Nah, terus kalau misalkan nyerinya karena pengapuran di bagian tulang belakang ya, kan ada sendinya juga tuh tulang belakang bagian belakang. Nah itu biasanya lebih enak nyerinya akan hilang kalau agak sedikit membungkuk tuh. Nah itu biasanya udah orang-orang tua. Jadi itu akan lebih nyaman seperti itu. Nyerinya kurang lebih sih sama sakitnya seperti itu. Kalau udah duduk lama, berdiri lama akan timbul nyeri. Nah terus pada beberapa orang ya misalkan dengan cancer seperti itu, nah itu bisa metastasis juga ya atau menyebar ke tulang belakang. Salah satu tempat yang sering terjadi penyebaran. Nah itu nyerinya biasanya terus menerus, memberat di malam hari, terus ada penurunan berat badan. Jadi harus dicek tuh ya. Terus berikutnya kalau yang nyeri karena organ dalam gitu ya seperti tadi batu ginjal, itu ya ada disertai gejala saluran kemih gitu. Misalkan kalau berkemih tuh sakitnya timbul gitu. Seperti itu. Jadi kalau yang mungkin tadi orang awam bilangnya karena ototnya ketarik, itu biasanya ya udah nyut-nyutan aja gitu ya. Tapi kalau yang mungkin ada masalah lain, biasanya di masa tertentu atau di fase tertentu nyerinya baru ada. Betul. Gitu. Nah ini kalau misalkan kita bicara tentang yang paling ringan lah ya, nggak bisa bilang ringan juga sih sebenarnya otot ketarik tuh ya, karena nyerinya ganggu gitu kan. Iya ganggu. Kalau kita merasakan itu, apalagi kita tahu nih tadi habis olahraga tiba-tiba terus intensitasnya jadi tinggi padahal nggak pernah gitu kan, cuma ikut-ikutan aja gitu. Nah ada nggak hal yang bisa kita lakukan di rumah sebagai pertolongan pertama dulu nih? Karena kan nyerinya pasti nggak nyaman ya dok ya, untuk bangun dari tidur aja tuh udah aduh sakit banget gitu kan. Ada nggak yang bisa dilakukan dok? Jadi pertama bisa minum obat anti nyeri ya. Gitu. Terus habis itu bisa istirahat, tiduran dengan kakinya itu agak diangkat sedikit ya. Jadi dikasih bantal gitu. Jadi agak menekuk. Ya. Itu tiduran, terus tidurannya jangan miring kanan kiri tapi di flat aja gitu. Ya. Justru nggak boleh miring kanan kiri. Ya karena kalau miring kanan kiri sih nanti mau bangun atau geser itu akan bikin ototnya sakit juga. Gitu. Jadi biasanya seperti itu, dengan ini ditekuk itu mengurangi regangan otot ya, jadi bisa lebih nyaman. Yang kedua ya bisa kompres hangat di belakang sini, gitu. Sekitar 20 menit, habis itu kalau punya korset bisa dipakai untuk sementara. Untuk bisa menjaga tetap posturnya ideal ya dok? Ya, jadi ada yang support ototnya, biar ototnya istirahat dulu. Nah, ini dia nih, kadang-kadang kita suka lupa ya dok ya. Berarti kalau dalam kondisi demikian, memang yang paling pertama adalah diistirahatkan dulu ya? Istirahat dulu. Nah, yang sering kita lakukan sebenarnya kan akhirnya kretek kanan, kretek kiri gitu ya. Ini boleh nggak dilakukan dalam kondisi, aduh pinggangnya nggak enak banget nih, kayak harus ada yang dilakukan di area tersebut? Oke, kalau lagi baru cedera gitu ya, ya sebaiknya jangan sih, istirahat aja. Gitu sama kompres, udah paling aman sih udah istirahat aja gitu, di relaksasi. Nanti untuk stretching mungkin kalau nyerinya sudah mulai berkurang gitu. Dan itu juga stretching ya, bukan yang kreteknya tuh dipaksa gitu. Nah itu nggak dianjurkan kalau yang dipaksa seperti itu.
Nah, kalau kondisinya sedang nyeri-nyerinya baru terjadi, mungkin ada inflamasi di sana, jangan dipaksa Jangan untuk dipaksa. melakukan suatu hal ya. Nah, masalahnya boleh dipijit nggak sih? Nanti kita bahas ya, saya jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang nyeri pinggang. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Albert Lesmana SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit Permata Depok. Nah, tadi terjeda tentang boleh nggak dipijat? Karena kalau misalnya ada masalah atau nyeri di otot, itu yang langsung terpikir untuk orang Indonesia gitu ya, warga plus 62, pijat deh yang paling enak gitu. Nyerinya tuh kayaknya bakal berkurang, tapi setelah itu kok ada yang sebagian orang ngerasa malah makin parah ya. Betul. Makin nyut-nyutan ya. Sebenarnya boleh atau tidak? Dan apa yang terjadi ketika otot yang mungkin sedang inflamasi, sedang kondisinya tidak baik-baik saja dan nyeri, itu terkena pijatan yang salah? Oke, jadi untuk pijat boleh atau enggak sebenarnya boleh, tapi kalau nyerinya tuh sudah berkurang ya. Jadi fase inflamasinya atau peradangan di ototnya itu sudah reda. Karena kalau misalkan baru banget nih sakit terus langsung diberikan pijatan, maka kalau pijat itu kan prinsipnya meningkatkan aliran darah tuh. Ya, meningkatkan aliran darah ke tempat situ yang dipijat. Maka inflamasinya akan makin hebat, jadi makin bengkak, malah makin sakit. Jadi harusnya kita redakan dulu, sudah tenang, baru untuk relaksasi otot-ototnya di stretching boleh dipijat. Tapi juga harus ke tempat fisioterapi ya mijatnya gitu. Jadi atau pijat olahraga seperti itu, bukan yang pijat yang tidak mengerti gitu ya, bukan yang harus spesifik tahu memang untuk terapi pijat. Jadi memang harus ke tempat terapi dengan terapis yang tepat, betul, yang paham betul ya kondisi ini. Berarti kalau misalkan, kan dokter bilang tadi kalau sudah sedikit mereda gitu, kadang-kadang kita tuh kan itu tergantung perasaan seseorang kan. Kalau kita pukul rata deh, kira-kira dari masa akut pertama sampai hari keberapa sudah mulai boleh kalau mau pijat? Ya paling enggak seminggu deh. 1 minggu? Paling enggak seminggu. Kayak nggak tahan tuh orang udah pengen pijat aja. 1 minggu berarti ya? Ya. Setelah itu. Nah berarti dalam kondisi demikian kalau belum masuk ke ranah harus konsultasi ke dokter profesional ya dok ya. Ini masih bisa digunakan tadi obat anti nyeri yang mungkin obat anti nyeri ya. Yang topikal masih bisa nggak sih berfungsi? Topikal juga boleh ya. Ini akan berfungsi dan bermanfaat kan? Betul bermanfaat. Oke. Gitu. Terus pakai korset sama ya udah istirahat gitu. Ini korset yang dimaksud mungkin masih banyak yang awam. Korset seperti apa sih dok yang memang dikhususkan untuk kondisi nyeri pinggang? Ya, jadi itu lumbal korset ya namanya. Jadi itu korsetnya di belakang tuh ada penyangganya berupa besi gitu ya. Nah, jadi itu bisa diikatkan seperti itu. Nah saat aktivitas ya dipakai. Berapa lama dalam waktu 1 kali 24 jam harus digunakan? Tergantung aktivitas ya. Kalau misalkan lagi tiduran gitu ya istirahat ya nggak perlu dipakai. Tapi kalau aktivitas berdiri, jalan, aktivitas harian lah di rumah ya itu dipakai. Gitu. Jadi yang ada pergerakan yang cukup ini ya intens ini kalau bisa digunakan. Digunakan. Baik. Jadi ingat ya, benar-benar jadi memang lumbal korset. Iya. Bukan korset yang buat ibu-ibu. Bukan kebaya ya. Bukan ya, bukan buat kebaya. Oke, tadi sudah pakai obat oral nyeri anti nyeri sudah, topikal sudah, dikompres sudah, mungkin juga direlaksasi sudah dengan pijat 1 minggu setelah mereda gitu. Bahkan sudah pakai korset, nggak hilang dok. Gimana dong? Jadi kapan nih istilahnya alarmnya kita sudah harus berkonsultasi ke dokter spesialis yang bisa menangani kondisi ini? Ya kalau sudah seminggu mencoba segala macam cara ya, maksimal ya 2 minggu lah, ya itu segera ke dokter ya untuk diperiksa lebih lanjut gitu. Bisa jadi ada kondisi di tulang belakang yang sebelumnya nggak ketahuan ya, karena terpicu ada
sakit pinggang sekarang, nah baru nanti bisa kelihatan dari pemeriksaan fisik dan juga dari ronsen, seperti itu. Oke, jadi ada beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa melihat kondisinya seperti apa begitu ya dok ya. Sebelum kita lanjut ke situ, sepertinya sudah ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Iya, selamat pagi. Pagi Ibu, dengan siapa di mana? Iya, saya dengan Yohana di BSD. Pagi Ibu Yohana di BSD, apa kabar? Boleh Ibu pertanyaannya silakan. Iya, saya mau tanya dokter, selamat pagi. Selamat pagi. Ini dok, saya itu kan ada skoliosis ya. Kemiringannya itu sudah 22 derajat. Nah, kok apakah itu juga pengaruh ya dok? Maksudnya karena skoliosis ini maka bagian punggung di belakang ya pinggang itu jadi sangat nyeri sekali dan khususnya di sebelah kanan ya dok, karena skoliosisnya tuh sebelah kanan. Jadi kadang-kadang itu saya kalau salah posisi duduk itu saya tuh bisa yang mau bangun aja tuh nggak bisa dok. Jadi mulai dari pinggang sampai ke bawah bahkan sampai ke betis itu dok, rasanya tuh sakit gitu dokter. Saya sudah berenang sih dok seminggu 3 kali. Nah itu apakah membantu ya dok, dan apa renangnya itu hanya gaya bebas aja sih seperti itu. Nah dokter ada yang ingin tanyakan lebih lanjut? Saat ini usianya berapa Ibu? Saya 51 dokter. Oke, dan aktivitas sehari-harinya? Hanya baking cooking sih dokter. Oke, baik. Oke, cukup? Ya. Oke, kita akan coba diskusikan ya Ibu Yohana ya. Baik, Semoga terima bisa kasih, bermanfaat dokter. nanti ya. Thank you. Baik Ibu Oke. Yohana, umur 51 tadi ya dok ya? Iya. Ada skoliosis 22 derajat, lebih sering nyeri di kanan, lalu kondisinya apalagi kalau lagi malam tidur dan segala macam itu ya. Dan profesinya memang baking cooking. Nah itu kelihatannya nggak banyak gerak, tapi nah itu mungkin dokter boleh jelaskan. Oke, jadi yang pertama skoliosis ini biasanya terjadi dari muda ya kemungkinannya ya. Untuk derajatnya 20 derajat sih sebenarnya golongannya sih mild ya. Jadi nggak terlalu berat gitu skoliosisnya. Tapi memang pada penderita skoliosis itu tarikan otot punggung dan pinggangnya antara kanan dan kiri itu tidak seimbang ya karena kelengkungannya tadi. Jadi memang perlu penguatan otot-otot di punggung dan pinggang lebih banyak. Ya, harus di-maintain tuh kekuatannya biar lebih balance. Kalau untuk usia 50 sih derajatnya tidak akan berubah lagi ya. Karena biasanya progres itu terjadi pada remaja ya. Usia remaja pertumbuhan, kalau sudah 50 ya sudah enggak. Yang kedua di usia 50 kemungkinan sudah mulai mengalami osteoporosis. Ya, mungkin osteopeni ya. Jadi satu fase sebelum osteoporosis ya. Nah itu juga perlu dicek sebenarnya kepadatan tulangnya. Yang ketiga dari aktivitas baking cooking ya kita tahu banyak berdiri dalam waktu lama, mungkin angkat-angkat juga seperti itu. Nah, jadi kurang lentur. Nah kalau gejalanya sampai menjalar ke kaki, ke betis, nah kemungkinan ini ada gejala syaraf kejepit ya. Ya jadi selain skoliosis ada gejala saraf kejepit. Nah itu kita harus lihat kenapa nih sarafnya bisa kejepit. Apakah bantalan tulang belakangnya ada yang menonjol atau sendi dari tulang belakangnya itu ada yang semakin membesar ya, pengapuran, jadi sarafnya kejepit gitu di kanalnya. Nah untuk berenang sih sudah oke. Itu 3 kali ya? 3 kali seminggu ya untuk exercise otot-otot punggung, pinggang itu membantu. Tapi karena ini gejalanya sudah lebih berat ya dan nggak hilang-hilang ya sebaiknya sih diperiksa. Kemungkinan untuk melihat syarafnya ini kejepit atau enggak itu perlu MRI seperti itu. Ini pasti ya memang, jadi kalau sudah lama kondisinya sudah berenang juga 3 kali seminggu. Karena skoliosisnya juga sebenarnya bukan jadi isu yang paling signifikan untuk kondisi ini begitu ya. Jadi mungkin Ibu
Anda bisa langsung memeriksakan diri, ada pemeriksaan penunjang yang bisa dilihat, langsung cari dokter spesialis ortopedinya ya di area Ibu. Kalau mau langsung ke Depok ketemu Dokter Albert juga boleh ya. Oke, semoga menjawab. Oke, itu pas banget tadi kita mau membahas tentang pemeriksaan penunjang. Tadi ada ronsen bisa X-ray. Betul. Kalau nggak ketemu juga ini bisa salah nggak istilahnya gambarannya kalau di X-ray? Kadang-kadang nggak kelihatan kan dok? Betul. Jadi memang untuk screening awal X-ray selalu menjadi pilihan ya. Untuk lihat apa? Satu dari X-ray kita bisa lihat kesegarisannya. Kayak tadi lurus atau ada bengkok, ada skoliosis nggak nih? Gitu. Yang kedua kita bisa lihat kualitas tulangnya secara sekilas ya, secara umum. Oh ini kalau sudah sudah osteoporosis maka akan kelihatan. Terus yang ketiga juga bisa ngelihat tuh jarak antar tulang belakangnya masih bagus nggak. Kalau sudah rapat-rapat, nah berarti ini di bantalannya kemungkinan ada masalah. Ya, yang kemudian kita juga bisa lihat sendinya tuh. Sendinya nih sudah membesar atau masih bagus bentuknya. Jadi dari screening awal itu ronsen sudah bisa mendeteksi beberapa penyebabnya. Ya, ada tulang belakangnya yang geser nggak, seperti itu. Nah, kalau memang masih kurang jelas dari ronsen ini, misalnya kita ada kecurigaan, kayaknya ada saraf kejepit nih, ya, itu bisa dilakukan pemeriksaan MRI. Jadi itu kelihatan semuanya, syarafnya, bantalan tulang belakangnya, sendinya, seperti itu. Oke, jadi itu akhirnya jadi lebih advance lagi, lebih terlihat lebih jelas. Terlihat lagi. Ini mungkin yang bisa jadi pemeriksaan penunjang Ibu Yohana tadi ya. Betul. Bisa dilihat masalahnya di mana. Apakah karena skoliosisnya atau ada masalah lain? Akan mungkin membantu agar Ibu bisa hidup lebih nyaman tanpa rasa nyeri. Nanti kita lanjut lagi dok ya. Oke. Saya jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang nyeri pinggang. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Albert Lusmana SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Dok, kalau kita bicara tentang nyeri pinggang, ada nggak orang yang lebih potensial akan mengalami ini? Atau semua orang akan mengalami nyeri pinggang pada waktunya? Karena rata-rata kalau kita lihat orang tua, nenek, kakek, opa-oma kita tuh pasti punya keluhan ini. Sebenarnya apa yang menyebabkan semua orang di usia senja akhirnya nyeri pinggang? Oke, jadi ya rata-rata sih semua orang pasti pernah mengalami nyeri pinggang ya. Gitu. Jadi semakin tua usia kita, maka satu, kepadatan tulang itu akan berkurang dari tahun ke tahun. Ya, yang kedua elastisitas otot juga berkurang, menurun. Ya, kadar air di bantalan tulang belakang juga menurun. Nah, terutama pada wanita ya, begitu mengalami menopause, maka itu hormon estrogennya akan drop. Nah, itu akan mempercepat kondisi-kondisi tadi. Ya, jadi resiko terkena osteoporosis, ya, terus bantalan tulang belakangnya mulai mengering, jadi ya fungsinya berkurang tuh sebagai shock absorber ya, seperti itu. Nah, elastisitas ototnya juga mulai menurun, ya makanya itu kenapa dari muda kita perlu maintain dengan olahraga, dengan stretching, biar otot-ototnya itu terus bergerak, terus teregang. Tulang-tulang juga mendapatkan sinyal dari tekanan tarikan-tarikan otot itu, maka nanti tabungannya di usia tua bisa tetap fit atau seger. Kalau dibiarkan ya maka akan mengalami nyeri pinggang. Dia ya, kalau kita yang kaum rebahan terus-terusan, Netflixan aja kerjanya gitu ya, main scroll-scroll aja nih handphone, ya nanti wassalam deh dok ya, di usia senja bisa jadi adalah orang yang harus mengalami masa senjanya dengan nyeri pinggang. Nah kalau dari gender dok, apakah
laki-laki akan lebih potensial mengingat aktivitasnya pasti jauh lebih berat dibandingkan perempuan. Ya nggak juga sih, perempuan juga gendong anak ya dok ya, masak dan segala macam. Tapi istilahnya hal-hal yang berat biasanya dilakukan oleh laki-laki. Apakah akan jadi lebih potensial nyeri pinggang atau masalah pada tulang belakang yang menyebabkan nyeri pinggang ini akan lebih besar dialami oleh laki-laki? Ya, kalau laki-laki itu biasanya nyeri pinggangnya di usia kerja ya. Produktif, usia produktif. Karena kerjaannya memang mungkin lebih berat ya. Harus misalkan nyetir dalam waktu lama kayak gitu, duduk di kantor atau harus angkat-angkat berat seperti itu. Nah, kalau pada wanita itu juga kadang sering terjadi ya, terutama kalau kepadatan tulangnya itu kurang baik gitu ya. Gitu. Jadi kalau di usia yang sudah tua gitu, kalau kepadatan tulangnya tidak dijaga maka akan gampang keropos. Nah itu nanti tulang belakangnya lama-lama makin pendek, kolaps gitu. Maka punggungnya jadi lama-lama bongkok. Nah itu akan jadi sakit. Kalau pada pria itu kepadatan tulang tetap menurun tapi tidak terlalu signifikan gitu ya, sedrastis gitu ya. Jadi tetap terjaga biasanya kepadatan tulangnya. Kapan sih fasenya perempuan kepadatan tulangnya mulai menurun, mungkin kondisi-kondisi bantalannya juga mulai bermasalah? Fase mana yang paling krusial untuk perempuan? Ya, menopause. Menopause? Ya. Oke, itu akan mengubah semua sistem tubuh perempuan ya dok, kan hormonnya? Betul, hormonnya. Dan akan jadi lebih potensial mengalami nyeri pinggang. Jadi untuk para perempuan sebelum menopause kita harus jaga betul-betul ya, karena kita akan melawan kondisi yang istilahnya kayak serangan tertentu ya di masa itu akan menyebabkan banyak perubahan pada tubuh kita. Oke, kalau kita sudah mengalami, balik lagi kita dok, mengalami nyeri pinggang berkelanjutan, terus kayaknya udah minum obat nyeri lagi, otomatis harus ke rumah sakit dong, harus berkonsultasi. Pemeriksaan penunjangnya juga sudah dilakukan, berarti kan akan kelihatan tuh masalahnya. Terapinya juga tergantung dari penyebabnya berarti kan? Terapi apa aja yang diberikan untuk kondisi ini dok? Ya kalau untuk yang ringan-ringan bisa kami berikan anti nyeri, pelemas otot, ya, obat oles, dan fisioterapi. Ya, untuk ototnya kita relaksasi dulu, terus kita kuatkan gitu. Jadi untuk mencegah biar nyeri pinggangnya nggak berulang. Ya, postur tubuh gitu juga perlu dijaga. Kayak gitu. Yang kedua kita lihat misalkan ada masalah ya yang lebih berat, saraf kejepit atau bantalan tulang belakangnya kah yang ada kendala, yaitu nanti sesuai dengan tingkat beratnya seperti apa. Kejepitnya apakah masih ringan, sedang, atau berat. Kalau sudah berat atau jepitannya mekanis, ya maka baru perlu intervensi operasi seperti itu. Nah, itu nanti tergantung dari hasil pemeriksaan, karena tiap orang beda-beda, metodenya juga banyak. Intinya sih jangan takut untuk periksa ke dokter. Minimal tahu dulu, saya sakit, ini kenapa penyebabnya. Nanti solusi pasti akan ditawarkan, karena pilihannya biasanya kalau ada beberapa pilihan untuk terapi ini. Gitu. Ya kalau memang sudah berat, ya mungkin satu-satunya jalan ya operasi. Ya demi hidup lebih nyaman, tanpa nyeri, ya mungkin perlu dilakukan ya, kan nggak mungkin kita minum obat anti nyeri setiap hari. Ini efeknya juga, side effect-nya juga nggak baik juga ya untuk kesehatannya. Jadi akhirnya kalau kondisinya sudah berat dan sangat mengganggu, bahkan mungkin akan ada hendaya ya, keterbatasan ya pada gerak tertentu, atau mungkin bahkan ada yang sampai sulit berjalan, ini akan menyebabkan akhirnya berakhir di meja operasi. Nanti kita bahas juga tentang tindakan operasi ini, tapi sebelum itu saya akan bacakan dulu pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram ya dok ya, dari @zahra. Pertanyaannya, dok, saya mengalami nyeri pinggang yang menjalar ke ibu jari kaki. Terkadang saya juga merasakan kesemutan. Apakah ini gangguan pada tulang atau adanya saraf kejepit? Jadi menjalar dari pinggang sampai ke ibu jari kaki. Ya. Ini gimana dok? Ya ini kemungkinan gejala saraf kejepit ya, gitu. Dan jepitannya kalau sudah sampai jari kaki sih biasanya cukup berat harusnya. Jadi ya perlu periksa deh.
Jadi penjalarannya sampai kemana ini bisa istilahnya jadi alarm ya, kira-kira tingkat keparahannya sudah seperti apa begitu ya? Betul. Jadi yang harus dilakukan Ibu Zara berarti sekarang adalah langsung Ya, dikonsultasikan konsul dan ke harus ada dokter. pemeriksaan penunjang. Betul. Dengan kondisi ini X-ray akan berguna atau lebih baik langsung MRI, Dok? Tetap X-ray dulu. Oh, itu sudah tata laksananya ya, Dok? Iya. Oke, jadi Ibu Zara, saran dari Dr. Albert adalah langsung berkonsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat, ada pemeriksaan penunjang akan terlihat ya, Dok ya. Nanti kondisinya terapi apa yang tepat untuk Ibu. Semoga kembali sehat dan pulih dan bebas nyeri ya. Nanti kita lanjut lagi, tapi usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang nyeri pinggang. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 02129032644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Albert Lesmana SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, Dok, kalau kita bicara tentang nyeri pinggang, mungkin ya ada yang tingkatnya berat, sedang, ringan sampai berat begitu kan. Betul. Nah, akhirnya kalau misalnya terapi sudah dijalani, lalu mungkin obat-obatan juga sudah diminum jangka panjang dan kebanyakan obatnya anti nyeri, pastinya ini kan efeknya juga nggak baik. Ya. Kapan akhirnya harus ditangani lewat tindakan invasif dan operasi? Oke, jadi biasanya kita selalu mulai dengan fisioterapi dulu atau konservatif ya. Biasanya itu sampai 3 bulan atau 6 bulan maksimum. Kalau nggak ada perubahan atau memburuk, ya berarti ini perlu intervensi operasi. Ya, kita lihat sebabnya apa. Apakah dari saraf kejepitnya? Kalau dari saraf kejepitnya, ya maka kita bisa melakukan, kita cari tahu dulu nih dari MRI penyebabnya apa. Iya, betul. Kalau saraf kejepit karena misalkan bantalan tulang belakangnya menonjol ke kanal syaraf, akhirnya saraf kejepit. Ya maka kita akan intervensi dengan mengambil bantalan tulang belakang yang menonjol itu. Seperti itu. Kalau misalkan masalahnya di sendinya yang sudah pengapuran, jadi mendebal, membesar, maka itu menjepit saraf. Ya maka yang kita lakukan adalah dengan mengambil itu sendinya itu diambil, ya terus akan dipasang implan gitu ya, istilahnya difusi gitu. Jadi dibebaskan syarafnya dan karena sendinya sudah rusak, sudah stabil, maka difusi seperti itu. Nah kalau misalkan tulangnya ada massa atau keropos gitu, yaitu kalau untuk keropos tulang itu bisa dengan obat ya, tapi misalkan ada massa gitu dari tempat lain, ya maka itu perlu tindakan khusus, biasanya massanya diambil atau kita isi massanya gitu ya dengan semen tulang seperti itu, jadi tergantung penyebabnya apa. Tadi kalau yang dokter bilang bahwa bantalannya ini kan bisa tiba-tiba menipis atau mungkin udah aus lah ya. Itu bisa balik nggak? Organ ini bisa balik nggak? Ya kalau untuk bantalan saat ini tidak bisa ya. Jadi begitu sudah rusak ya sudah gitu. Satu-satunya cara ya bantalannya diambil, kalau sudah tipis diangkat gitu ya karena akan mendesak syaraf dia. Pastinya. Yang kedua bantalannya itu antara diganti ya atau tulang belakangnya disambung gitu, pilihannya 2 itu. Nah, sekarang sih sudah bisa tuh dengan pergantian bantalan tulang belakang. Udah kebayang ya, visualnya tuh ketika Dr. Albert menjelaskan tuh udah ini posisinya diganti spare partnya dan segala macam, yang langsung terpikir orang ketika mendengar kata operasi tuh ada nggak resikonya? Orang pasti takut, apalagi di bagian tersebut ya, tulang belakang, takut lumpuh, takut tidak bisa seperti semula lagi aktivitasnya. Jadi resiko di setiap tindakan operasi, baik itu tulang belakang maupun operasi lain, itu tetap ada. Tapi sekarang dengan adanya teknologi itu sudah bisa diminimalisir. Yang pertama dengan persiapan yang tepat ya. Jadi misalkan kita perlu CT scan 3D itu udah bisa kelihatan struktur tulangnya seperti apa selain MRI ya. Yang kedua dengan alat-alat operasi sekarang sudah ada yang bisa dengan robotik atau minimal dengan mikroskop ya. Jadi dengan loop atau mikroskop itu kelihatan banget syarafnya jadi besar.
Yang kedua, teknologinya sudah minimal invasif sekarang. Jadi bisa dengan kamera saja. Oh, iya. Kalau untuk tindakan tertentu seperti tadi ambil bantalan sendi itu sekarang sudah bisa dengan kamera ya, endoskopik ya. Secara endoskopik jadi setannya kecil. Gitu. Setannya kecil tidak seperti dulu maupun yang advance sekarang dengan robotik seperti itu. Ya itu disesuaikan dengan kondisi dan juga kita mau lakuin tindakan apa nih gitu. Jadi tindakan bervariasi tergantung dari nanti hasil diskusi dengan dokter, dari penyebab sakitnya, maka akan dipilih tindakan yang terbaik. Jadi untuk resiko sekarang sudah sangat minim ya gitu. Mungkin di bawah 5% bisa dibilang seperti itu. Untuk kalau dulu kan takut sarafnya kepotong atau kesenggol apa. Nah, gitu sekarang kan. itu sudah bisa dengan teknologi yang ada saat ini sudah bisa diminimalisir. Resiko tetap ada seperti resiko perdarahan, infeksi, ya itu tetap ada tapi bisa kita siapkan sebelum operasi kan persiapan dulu, jadi dicek. Terus nanti dengan metode minimal invasif maka perdarahan otomatis juga lebih minim. Infeksi dengan antibiotik juga bisa dicegah. Dan kalau makin kecil setannya ya infeksinya juga biasanya makin minim ya. Prosedurnya juga lebih cepat. Jadi untuk expose gitu tidak terlalu lama maka infeksi juga bisa dicegah. Jadi ya intinya sih periksa dulu deh. Nanti kalau tindakan bisa diskusi, ngobrol sama dokternya. Ya dengan teknologi yang ada sekarang sih sudah jauh lebih aman. Jadi jauh lebih aman, risikonya bahkan di bawah 5% tadi ya dok ya? Dan keberhasilannya juga lebih tinggi sekarang. Oke. Nah proses recovery-nya pasca operasi kira-kira berapa lama dan bisa nggak beraktivitas seperti semula lagi? Nah kalau untuk tindakan yang minimal invasif itu biasanya cepet ya. Jadi 1-2 hari udah bisa jalan aktivitas lagi, nggak perlu tirah baring terlalu lama ya. Jadi untuk aktivitas sih bisa, tapi memang mungkin beberapa kalau tindakannya cukup besar gitu ya, itu perlu penyangga seperti korset dulu. Tapi untuk tirah baring sih tidak akan memakan waktu lama ya. Jadi pasien sudah mulai bisa aktivitas sehari-hari itu saat diizinkan pulang dari rumah sakit itu sudah bisa aktivitas. Sudah bisa beraktivitas seperti hari-hari ya dok ya? Hari-hari. Dengan kecanggihan teknologi dan juga komunikasi yang baik ya antara pasien dan dokter, kesepakatannya seperti apa, tahu do and don'ts-nya, ini akan berjalan dengan baik dan ya bebas nyeri gitu ya dok ya, akan bisa beraktivitas seperti semula. Dokter, terima kasih banyak sudah hadir di Bincang Sehati, semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah. Dokter juga tetap jaga kesehatan, bisa menginspirasi banyak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih. Hai pemirsa, gimana tips dari dokter kami sudah dicatat semua. Semoga bisa membantu Anda untuk menjaga kesehatan Anda, mencegah Anda merasakan nyeri pada pinggang Anda. Dan kalau yang sekarang udah nyeri, boleh langsung berkonsultasi agar Anda bebas merasakan rasa yang tidak nyaman itu tidak ada di pinggang Anda dan Anda bisa beraktivitas dengan normal dan dengan rasa bahagia. Saya tidak bosan mengingatkan Anda untuk mengunduh DAI Plus di gawai Anda untuk menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Akhir kata saya Astia Dika pamit undur diri. Happy weekend.